Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat An-Nur rahimakumullah. Wabah penyakit yang melanda saat ini yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa virus COVID-19 sampai saat ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya orang yang terkena virus setiap harinya. Dalam hal ini, sahabat An-Nur rahimakumullah, agama kita sudah memberikan petunjuk, memberikan kita arahan dalam hal menghadapi wabah penyakit seperti ini. Petunjuk agama ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar zahir, dan yang kedua adalah ikhtiar batin. Ikhtiar zahir yaitu dengan mentaati, mematuhi apa yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Kita disuruh memakai masker. Ini adalah untuk melindungi kita dan juga untuk melindungi orang lain. Barangkali kita terkena virus, dengan masker akan melindungi orang lain. Dan barangkali orang lain yang terkena virus, dan kita pun terlindungi dari orang tersebut. Kemudian ikhtiar zahir selanjutnya yaitu yang dianjurkan oleh para ahli. Menjaga jarak, menghindari kontak badan. Memang kebiasaan kita saling berjabat tangan antar kita, karena kita meyakini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya berjabat tangan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Namun dalam kondisi ini, kita menggunakan kaidah fikih yang lain, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menghindarkan kerusakan demi kepentingan umum, itu adalah wajib bagi kita. Karenanya, untuk sementara kita hindari dulu berjabat tangan, kita hindari dulu saling berdekatan, demi untuk sebagai ikhtiar zahir yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu mencuci tangan sesering mungkin. Sahib An-Nur rahimakumullah, ikhtiar-ikhtiar ini dilakukan bukanlah tanpa nilai, bukanlah tanpa pahala. Karena ikhtiar yang kita lakukan ini adalah demi menjaga anugerah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga kesehatan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ikhtiar batin. Yang mana ikhtiar batin ini lebih penting daripada ikhtiar zahir, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan agar dijauhkan dari wabah ini, dan juga menjalankan arahan-arahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, pagi ini baca ini, sore ini baca ini, bacalah dan amalkan. Sahib An-Nur rahimakumullah, apabila kedua ikhtiar ini sudah kita lakukan, tinggallah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan virus ini, dan tentunya Allah juga yang akan membinasakan virus ini. Sahib An-Nur rahimakumullah, penyakit wabah ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi di zaman para sahabat dulu pun pernah terjadi. Yang mana pernah kita dengar yang namanya ta'un Amawas. Kenapa dinamakan ta'un Amawas? Amawas ini adalah nama sebuah kota tempat awal munculnya virus ta'un kolera tersebut.
Wilayah ini berdekatan dengan Baitul Maqdis. Kemudian dari sana menyebar ke seluruh negeri Syam. Yang mana negeri Syam ini di dalamnya ada Suriah. Di situ ada Israel, Palestina, Yordania, Lebanon, dan ibu kotanya adalah Palestina. Wabah ini menimpa kaum muslimin. Belum sempat setahun, sudah 30.000 kaum muslimin wafat. Sementara sekarang ini corona ini belum apa-apa. Dan tidak tanggung-tanggung. Yang terkena penyakit tersebut adalah Gubernur Syams. Beliau meninggal dunia. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya, yaitu Abu Ubaidah ibnu Dzarrah. Kemudian korban lainnya sahabat besar, yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau juga dijamin masuk surga oleh Allah. Pun juga anak beliau, Abdurrahman bin Auf, juga terkena wabah ini dan meninggal juga. Begitu juga sepupu Nabi Fadl ibnul Abbas juga kena. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang terkena taun tersebut. Ini menunjukkan bahwa yang namanya virus ini tidak memilih orang. Orang banyak wirid belum tentu selamat. Orang yang bertakwa belum tentu juga selamat. Dan bisa juga mereka-mereka itu terkena virus. Kita lihat sahabat Abu Ubaidah, apa kurangnya takwa beliau. Bahkan beliau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahib An-Nur rahimakumullah. Kewajiban kita menjalankan kedua ikhtiar tersebut. Orang yang meninggal karena virus ini, mereka meninggal dalam keadaan syahid akhirat. Itu bukanlah aib, bahkan dia beruntung sekali. Wabah ini rahmat bagi orang beriman, siksa bagi orang kafir. Zaman itu tidak ada vaksin, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Berakhirnya taun kolera itu di masa Abu Ubaidah. Ini dengan ikhtiar sahabat Amr bin Al-As. Dengan ikhtiarnya melarang orang berkumpul. Stay di rumah saja. Pergi ke gunung. Yang mana dengan ikhtiar-ikhtiar itu akhirnya diangkat Allah setelah 9 bulan dengan korban sekitar 30.000 orang. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah COVID-19 ini dari negeri kita khususnya dan negeri-negeri lainnya pada umumnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.